Oh enggak katanya Pak. Saya dulu aja ya, bikin spirit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya Bapak Herdi yang saya sebut sebagai orang dermawan sekota Cilegon di bidang kematian. Karena saya tahunya yang paling terkenal jasa dari Pak Herdi ini yang sudah dikenal di seluruh Cilegon adalah Yayasan Suara Hati Kita. Kenapa saya tidak bisa memungkiri? Pertama, warga saya semua yang ke Jawa Timur, yang di sini semua ada yang mati pasti pakai Yayasan Suara Hati Kita. Bukan Pak Herdinya, yayasannya. Cuma ditanya punya siapa sih itu batik? Punyanya Pak Herdi. Yang mana sih orangnya sibuk aja dia mengganti kata saya. Bukan jelek, emang mobilnya mah ada. Artinya masyarakat kadang-kadang pengen tahu gitu kan. Sekali-sekali sama yang meninggal itu mobilnya udah beres tuh silaturahmi, oh ini yang punya gitu. Tapi namanya bagus. Namanya orangnya baru tahu sekarang nih sebagian kecil. Kenapa? Karena Suara Hati Kitanya. Nah makanya dengan kedatangannya Pak Herdi ke sini, terima kasih banyak. Kita mewakili warga walaupun hanya 1 menit informasinya, alhamdulillah tuh masih banyak yang datang, berarti kan antusiasnya tinggi. Nah, namun kalau yang rencananya Pak Herdi mau nyalon wali kota, insya Allah warga ini pasti mendukung. Nah, cuma kita pengalaman saya 10 tahun yang lalu mencak awal-awal beliau ini ya alhamdulillah, karena saat itu mah masih independen. Bahkan independen pun sekarang juga kami PLD kebetulan diundang di kecamatan untuk apa namanya? Pilkada itu tanggal 23 November. September. Tuh. Kalau yang independen harus 28% dari data penduduk asli hak pilih dari sekota Cilegon. Kata ibu yang dari Cilegon tuh. Dari apa namanya nggak tahu KPU tuh. KPU yang kita cuma hadir doang kan. Nah, kalau dari partai kalau nggak salah 8 kursi tah itu kalau lebih dari 8 kursi udah sedeteng dewek, nggak gabungan lagi kayak bisa kan gitu tuh. Nah pertanyaan pertama, kalau emang Pak Herdi emang benar mau nyalon, gemborkan dari sekarang, karena 1 tahun ini bagi orang hajat masih sebentar. Tapi kalau bagi orang yang punya utang maruan, tuh gelis amat gitu kan masalah utang laning, utang maning. Tapi kalau untuk wali kota mah kayaknya cepat. Nah, program-program yang akan dicanangkan oleh Pak Herdi mau nyalon itu harus yang jelas. Kenapa? Supaya sentuhan batin rakyat itu menyentuh langsung, tidak melalui katanya lagi dan katanya lagi. Sebab saya di sini ini orang di lapangan yang pengalaman hidup di lapangan lebih tahu persis. Contoh yang kecil aja dulu. Pertama, pemilihan kepala DPR. Pemilihan anggota dewan itu saat kepengen mah, orang-orang bunyi, telepon mami datang lagi kini lagi tuh. Udah duduk mah alhamdulillah boro-boro datang ke rakyat di teleponnya mailbox. Tuh. Nah, bahkan bisa-bisa ganti kartu, ganti KP hilang kartunya ibaratnya. Mudah-mudahan kalau Pak Herdi dulu jadi wali kota, kalau ia mau jadi wali kota harus tegar, vokal bicaranya untuk rakyat. Tuh. Kenapa kampung sawah banjir aja? Gampang solusinya. Tanyakan kepada orang kampung sawahnya. Jangan tanyakannya kepada orang yang Cilegon. Nggak nyambung. Sebab saya mah lapangannya yang bicara. Saya pernah melihat ke Bogor, ke Batu Lampat namanya. Ternyata apa yang dicanangkan di Jakarta oleh Gubernur Jakarta itu berhasil. Jadi apabila kampung sawah banjir, bendung tuh, bendungannya pasangin pompa. Setahun sekali dipakainya. Setiap malam musim hujan, bentar lagi nih Pak Herdi nih, 2 bulan lagi banjir maning baik. Dipepat, disedot. Kenapa banjirnya di kampung sawah ini? Hujan besar, laut pasang. Bukan banjir kena kumuh, bukan. Kena laut pasang, airnya nggak jalan. Caranya bagaimana? Tutup gumblang gitu kan, disedot surut, jadi nggak mungkin banjir. Bisa wali kota Pak Herdi itu bisa nggak ada banjir tuh. Sebab ada rapat saya ikut tuh sampai hari ini hanya ngomongnya mau disudat tetap
Walaupun dari Bapak Kanturi di Sudat saya ke sana nggak nampung. Permasalahannya apa? Laut pasang airnya nggak jalan. Kita ini kan kelemahannya kalau laut pasang. Tuh, hujan banjir jadi lama. Di Merak nggak hujan Perdi, enggak nih. Hujannya di gunung. Tahu-tahu banjir ya RT asal kegeboran. Banjir Jawa Gati tuh. Makanya banjir tengah malam. Nah, solusinya cuma satu, bikin bendungan, pintu, musim hujan banjir ditutup pintunya, disedot. Tuh, pakai kompak. Kalau nggak punya duit tinggal ngomong. Ya kan ke pejabat tinggi negara. Tuh, itu aja. Kuncinya Merak itu paling gampang. Nah, yang kedua, walaupun bagaimana, kalau mudah-mudahan ini ada jodoh ya Pak Kiai ya, Pak Heri jadi wali kota. Yang punya Pak Heri ini bukan Merak aja, sekota Cirebon punya Pak Heri. Harus mau turun aspirasi rakyat yang bagaimana. Jangan sampai Pak Heri ketutupan oleh orang-orang carmuk. Pak Heri mau beres Pak Heri tanggung gitu aja. Nah, ini yang bahaya. Tuh. Terus terang aja saya kenapa pengalaman saya mendukung teman-teman itu. Tanggung jawab BPK wilayah mengapa BPK dari keasakan. Itu nyata. Tuh. Adapun kalau udah tentrem nyaman rakyat, nah minta pekerjaan tanyain oleh wali kota, camat, lurah, rakyat itu untuk mengkaitkan ijazahnya apa, sampai di mana Anda membinanya, kan ke sana arahnya. Contoh saya ini pemuda Pancasila, sampai sekarang PP tidak mungkin untuk di Merak ini. Pengen lebih hebat lagi PP di Merak, belikan baju 10.000. Kalau ke PP semua di Merak ini, ayo, udah pasti itu suara PRD. 10.000 PP 10.000 suara PRD. Lanangin doang, dorong Rabini, dorong anak kita lu, ayo. Nah, bener nggak? Rakyat bukan minta uang ke PRD, minta bagaimana nih Pak yang nganggur nih, megawai sih mau dia modalin kata PRD itu apa mau bikin bandeng tak? Di sini cita-citanya misalkan, ya kan megawai KB mah tepatnya langke, tapi apa kata PRD, apa UKM namanya? Nah, usaha masyarakat itu. Merak nih aja kemplang baik ya, coba saya sekali di Merak nih, bikin sate bandeng tak, bikin rapek Cilegon tak, bikin warung di situ, jangan mahal-mahal 10.000 bandrolinnya kan orang kan pasti tuh ini mana lesung tuh rakyat ngap motor pajak sebulan begini denda tuh yang korupsi mah. Makanya maaf ngomong saya mah bukan orang pintar tapi orang lapangan nyata tuh kita mah ditendangin orang tengah sakit ada tuh 2.000 perak nyawa taruhannya nyari penumpang itu, yo gue juga kalau batu Jakarta aja kan, yang korupsi tinggal duduk doang pakai dasi panjang itu ngabur kayak makanya kalau PRD jadi wali kota bakmi yang begitu. Kalau pengen maju, mantap terus lah. Saya mau ngomong lapangan aja, Mantap bukan ya, ngomong nyata. Tuh, sebab bahaya. Kenapa kalau pengen maju? Nah, utamakan putra daerah. Jangan ini mah otonomi daerah, mana 60%-nya warga kita. Saya bicara nyata. Kalau namanya otonomi daerah, 60% putra daerah. Jangan udah kerja bikin KTP Merak, iya kan? Ya. Tuh, Pak Heri awas nih. Dia orang jenius. Tuh nih Teo Taman, boleh wali kota Taman tuh. Insya Allah. Insya Allah. Iya, tuh. Jadi kita jelaskan, katakan semuanya. Jangan ini mah udah duduk di Merak baru bikin KTP Merak. Ternyata bukan orang Merak. Nah, begitu saya lihat anak saya nih di Merak nih lulusan SMA mati, seragam gagah, wih hebat amat dong. Nah, aku kan bisa saya. SMA nya aku. Tuh, karena udah kecepit sama orang-orang bawaan. Maka saya bicara di sini kalau benar-benar PRD nanti udah duduk jadi wali kota, aja melbok HP tuh. Kalau rakyat, sebab yang ngangkat PRD jadi wali kota itu bukan negara, rakyat. Dewan juga yang duduk di jalan itu bukan dari kursi rumah, suara rakyat. Tapi kenapa udah duduk tidak pernah nengok ke sini? Dan datang ke sini cuma polisi, tentara, kalau sing baju sangka juga gawa-gawa perahu kan. Apa namanya? Tim SAR itu yang tengah malam. Datang warga apa sembako punya nggak punya duit ya mah, saya bilang cuma nolongin doang. Tuh, makanya alhamdulillah PRD di rumah inilah saksi hidup. Pejabat itu kalau datang buka yang lain. Maka saya memohon kepada PRD di rumah saya nih Marapunta Group. Di sini arti Marapunta adalah pantang untuk orang-orang korupsi duduk di sini. Maaf nih. Tuh, saya orang nggak bisa apa-apa. Maaf ya, bukan ngomongin diri.
di Blus Sinarjaya, udah tahu Cina, udah tahu Turki, Yunani, tidak perlu dengan korupsi. Dengan kejujuran manusia hidup itu, tampung aspirasi rakyat kecil. Sebab Pak Heri mati nggak mungkin menteri ngegotong. Percaya nggak? Nah, pasti merayat yang ngegotong. Itulah kalau berjiwa benar-benar ingin memajukan Cilegon. Tuh, saya terus terang aja Pak Heri bicara sini, bicara pokal. Kenapa? Demi masyarakat saya. Tuh, jadi ini masalah kita jadi bukan jadi pemain, jadi penonton yang jalan bikin ada uang gede. Maaf ini mah, untungnya anak saya bagus nasib gak kerja tuh. Saya tidak pernah ngeluh. Tanyakan teman-teman di kapal, tidak pantang bagi sendiri. Kamu manusia harus berjibaku sendiri, berlangkah di kaki sendiri. Insya Allah hidupnya merdeka. Tuh, tapi kalau harus setor dulu, harus setrek semangat untuk capek dari orang supir, karena misalnya nyopir doang di sini ada ama. Siapa yang ahli montir? Kesini nih Toyota nih. Ajakan Heri nih, bener nggak? Nah, cuma nanti diseleksi, bagian masang bodoh gitu. Nanti pengen nulis, ya kan? Bener nggak Pak Heri? Berangkat sedikit boleh. Jadi saya di sini mumpung ada orang ya. Kalau saya mah bicara lapangan. Kalau bicara politik nggak ngerti, saya bukan orang politik. Saya setuju. Cuman adanya PP di Merak berkembang pesat. Sampai maaf ngomong, Yapto turun, Yoris turun, bener gak sih? Dasep tuh. Nih perjuangan di Provinsi Banten nih, termasuknya nih, di puncak nih. Sambil mabuk kita ngamuk. Akhirnya dulu jadi sih di Banten. Nih, makanya PP itu harus maju. Apalagi beliau adalah sebagai omset PP. Bagaimana berarti pengen maju? Belikan baju 1000 seragam tak? Pancasila. Benar karena kecintaan saya. Sampai Prabowo aja begitu nanya ijazah apa ini banting LPKB. Serius, Tribuana itu kalau nggak bangkrut orang Merak ada yang nganggur. 1000 perak pun nggak ada yang diminta uang. Langsung ada kepada Pak Prabowo, Jenderal Prabowo di tengah laut. Mana RPB? Siap komandan. Ini jasa apa kata saya? Begitu melihat jasanya LPKB banyak-banyak. Mau kerja komandan, kata saya. Mau kerja apa ya? Dapat yang penting nurut. Alhamdulillah, kapalnya bangkrut. Ya kan? Hah? Saya tuh Tribuana itu. 100 orang bahkan bicara sendiri akan saya bikin dari Tribuana 1 sampai Tribuana 5. Kerjakan oleh PP Merak. Tuh. Lagi, makanya gantinya nih. Saya terus saya kan pesan kapal pemuda Pancasila. Ya. Benar nggak? Haruslah. Wali Kota Sepuh punya kapal tugboat, ya kan? Cipale. Apalagi itu namanya itu? Gunung Batur. Pak Heri jadi wali kota. Wih, kapal berlayar kan? Nah. Pemuda Pancasila Bapak Heri Agustian. Siapa yang kerja? Orang PP. Orang PP kan pakai KB. Sebuta huruf bagian yang ngawasi. PP itu independen, tidak semua sarjana, maaf nih. Saya kaptennya. Nah ini kaptennya itu kan nabrak. Dia jangan tegang. Kalau saya tuh orang lapangan murni. Tapi kebanggaan itu beda. Sebab saya PP di Merak nih, yang paling mewah dilantik cuma PP Merak. Di Gedung Merdeka, malah masa ngomong mawa koti apa bendera koti itu ya, Pak Haji Lulu, Pak Yato, Pak Dasep sampai kita dari mana biayanya? Dari apa namanya paling pabrik. Makanya saya mohon ke Pak Hedi, KF tolong dilantik. Kunci keberhasilan pemuda Pancasila itu dilantik. Undang KPI instansi terkait. Dari mana modalnya? Ada komandan nih, modal paling 10 juta. Undang semua instansi terkait. Inilah pemuda Pancasila Merak. Ya kan? Temanya itu apa? Sekali kita berlayar pantang. Nah, tuh maklum lupa mau 10 tahun ya kan? Tuh. Tapi jiwa PP-nya nggak hilang. Waktu kita sini jadi PP. Nggak bisa hilang. Zaman saya lewat sedikit di PP ini. Pak Hamim, almarhum Pak Buang, almarhum Pak Uung. Udah pada almarhum sampai Kolonel Ampi dan Rem Serang tuh siap hormat ke ketemu lagi dengan saya di Taman Mini, udah pensiun, udah tua tapi masih merangkul ke saya itu TP Pak Ampinya itu Ambak Etkol Omong ya ini beliau tahu tuh makanya
Kalau PP di sini turun, saya oncok dia. Terus terang aja, karena generasi penerus kita lebih gagah. Wow, tinggal didandani. Tuh, sebab terus terang aja, saya buka di sedikit ya. PP dulu yang dipegang oleh Pak Jilul Kakim, semua tidak ada yang beli baju. Tidak ada satu orang pun yang beli baju PP. Makanya kalau mendengar beli baju PP, beli, marah saya. Marah. Sebab baju PP itu semua dikasih dari pusat. Nah, dari mana Pak di pusat dia nggak tahu itu urusannya, ya kan? Oke, ya kayak beliau kan orang dekat dengan pejabat. Coba sih anu, ya kan? Beli, pakai kan? Ye, ini mah perempuan. Dan kalau PP bebas independen, PP notabene independen, bukan dikuasai oleh satu orang partai. Daripada ngapur-ngapur uang kekaruan mah. Oh, ya sekopi memiliki dia gumblang ya. Nggak apa-apa bos di sini. Saya ngomong politik, ngomong nyata. Berapa hak di sini? Begitu siapa kecamatan 10.000 suara PP kali terus. Anak rasi jirabi gitu. Mertua loro. Ini pemerintah sini. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.